peluang, manajemen operasional, dan juga ada saran. Untuk yang pertama, kita ada latar belakang. Apa sih latar belakang kakak atau motivasi kakak untuk membangun usaha mie ayam tadi itu? Tadi sih dengar ada latar belakangnya. Awal mula buat bisnis ini sih kita memang satu bisnis itu harus melalui perencanaan gitu ya, rancangan atau rencana ke depannya. Jadi kita kenapa memilih mie? Karena bisa dibilang konsumsi mie di Indonesia ya termasuk itu sangat besar. Jadi bisa dibilang Indonesia ini dari riset yang kita lakukan ini menduduki posisi 2 konsumsi mie. Jadi kenapa memilih mie? Kalau kita memilih bisnis yang modelan kita secara tidak langsung ikut-ikutan seperti bisnis minuman, bisnis bisnis kekinian yang pada umumnya itu. Jadi bisnis itu nggak bertahan lama karena ya bisa kita tahu bisnis itu pasti bertahan sebulan 2 bulan itu pasti viralnya saat. Jadi kenapa memilih mie? Karena konsumsi mie itu bakal ada jangka panjang. Jadi ketika masyarakat terutama contohnya kan kaum wanita lah, perempuan itu pasti yang saya tahu ya sehari itu konsumsi nasi paling sekali gitu, paling banyak 2 kali gitu kan. Jadi ketika mereka bosan makan mie atau milih makanan yang lain pasti diantaranya pasti bakal milih ke mie gitu, olahan mie. Jadi itulah latar belakangnya kita lakukan kenapa milih. Baiklah, Bima. Untuk selanjutnya, pada tahun berapa kakak berani memulai usaha ini? Kita bisa dibilang baru sih kan. Baru. Untuk tanggalnya sendiri saya lupa. Cuma untuk bulan 12 tahun lalu. Baru 12 tahun. Iya. Selama setahun lebih ini, setahun kurang ini, bagaimana jalannya usaha ini menurut kakak? Gimana ya? Yang namanya bisnis itu naik turun itu pasti ya. Yang kita alami itu awalnya kita emang buka, saya dan kakak saya yang di gang teknik itu. Awalnya sebelum emang medsos itu sangat membantu ya, sebelum adanya medsos, sebelum kita punya nama, dikarenakan medsos itu kita emang penjualan kita sedikit banget, bisa ya paling banyak nggak nyampe 50 porsi loh. Setelah kita melakukan gitu konten-konten di media sosial, terutama di TikTok ya, itu sangat berpengaruh sih untuk kenaikan penjualan. Jadi medsos itu sangat bisa dibilang Ngepus usaha kakak. Dari tahun berapa sih kakak mikirin usaha ini? Sebelum bulan 12 itu ya, berapa tahun persiapannya kakak? Untuk persiapan sendiri ya, kita untuk persiapan mencoba resep aja kita bisa dibilang setahun lah. Jadi kita emang benar-benar ingin rasa dari mie ini diterima ke masyarakat, makanya kita nggak langsung bikin terus jual. Jadi kita nyoba terus, kita kayak ngebuang-buang bahan itu emang udah sering banget sebelum nemuin resep yang kita sekarang ini. Selain sama kakaknya kakak ini, dalam usaha ini siapa aja sih yang mendirikannya atau yang berpengaruh di sini? Berpengaruh. Kalau yang berpengaruh ya kawan-kawan karyawan kita. Banyak berarti. Ya kalau nggak ada mereka, siapa yang handle itu? Bagaimana struktur organisasinya di sini? Kayak peran-perannya masing-masing masing anggota. Struktur atau tim yang kita ada di sini belum bisa dibilang belum fix. Jadi untuk
untuk job desknya masing-masing itu kita masih masih fleksibel lah. Semuanya bisa. Fleksibel. Jadi itu juga menguntungkan kita juga. Kita emang pertama perekrutan karyawan itu kita emang udah kasih job desk masing-masing. Cuman kita beritahu lagi ke mereka ketika si A misalnya lagi sibuk, terus mereka lagi luang, bantulah gitu. Jadi kerjaan mereka itu fleksibel. Jadi mereka itu bisa ngerjain 1-2 pekerjaan dalam satu waktu gitu. Untuk target pasarnya sendiri si kakak, target pasar utamanya kakak kenapa memberikan di sini, target utamanya siapa? Pertamanya target kita itu mahasiswa, emang mahasiswa Unila terutamanya. Ketika ya ini juga permasalahan di awal ketika kita menargetkan mahasiswa, terus mahasiswa itu libur, kita kayak mati suri gitu. Jadi setelah kita melakukan konten yang membuat nama Mie Ayam Pak Tito ini naik, jadi konten kita itu udah mencakup bisa dibilang nasional, nggak pernah Lampung lagi. Jadi untuk target yang sekarang itu umum, jadi nggak mahasiswa aja. Jadi yang beli di sini itu bukan mahasiswa aja. Dari Lanjut ke pertanyaan kedua. Apa dampak dari lokasi yang kakak pilih untuk Mie Ayam Pak Tito ini usahanya? Dampak lokasinya ya? Apa ya? Ya aku bisa bilang ini udah strategis ya, karena kita memilih di lingkungan kampus. Jadi tempat yang kita tuju atau kita buka di itu kedai ini bisa dibilang dari pihak kita juga emang harus gak jauh-jauh dari kampus. Jadi untuk awalnya emang target kita mahasiswa. Nah kemudian setelah konten itu viral atau membuat nama Mie Ayam Pak Tito ini naik jadi umum, tapi kita sendiri masih menargetkan mahasiswa. Jadi karena konsumen terbesar kita mahasiswa masih. Kemudian masuk ke tantangan dan peluang nih. Selama 1 tahun kurang ini tantangan yang terbesar yang kakak lalui itu apa? Karena kan kakak sebelum pandemik ya, belum merasakan pandemik, tantangannya apa? Tantangan sendiri ya. Untuk saat ini apa dari awal? Dari awal aja, dari awal sampai sekarang. Kalau dari awal yang saya bilang tadi, ketika mahasiswa libur kita penjualan kita sangat menurun. Jadi itu tantangan dari awalnya itu. Setelah ini mulai meningkat dan kita mempunyai nama di masih sekitaran Unila lah kayak nama. Jadi yang tantangannya pertama itu udah bisa diatasi lah, karena konsumen kita nggak mahasiswa lagi. Untuk yang sekarang tantangannya itu juga itu namanya apa sih, pesaing. 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 Itu tantangan umum di bisnis itu emang di pesaing lah. Itu termasuk permasalahan umum lah di bisnis. Kenapa? Tapi itu juga kita udah mikirkan dari awal. Jadi ketika kita bikin bisnis yang emang bisnis itu nggak ikut-ikutan apa niruin bisnis yang lain, pasti ada pembeda. Nah pembeda itu yang jadi kelebihan kayak sesuatu yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Jadi pesaing itu udah kita pikirkan sejak awal. Kita mengkonsepkan mie ayam yang bisa dibilang mie ayam kampung lah. Kita konsep secara tampilan mie beda, secara tempat kita mengemasnya mie ayam semi modern. Ya itu juga yang menjadi nilai lebih di Mie Ayam Pak Tito ini. Setelah tahu tantangannya nih kak, kakak bisa prediksi nggak peluang kakak itu untuk usaha ini itu apa? Peluang besarnya masa depan. Kalau prediksi kayak kita mengharapkan mie ayam ini kayak menjadi
bukan pelopor. Kalau kita tahu lah, kalau mau nyaingin yang usaha mie yang lebih gede gitu tuh suatu yang sulit. Tapi kita, aku dan kawan-kawanku yang lain itu berharap mie ayam Pak Putri ini jadi pelopor mie ayam di Lampung. Jadi yang bisa kita tahu mie ayam yang kayak mie ayam ya, yang di jalan-jalan itu, yang pada umumnya di luar sana itu mie ayam yang cenderung manis itu kan Wonogiri kalau nggak salah. Itu kayak udah pasaran lah ya, rasanya juga ya beda-beda sedikit gitu sama mie ayam yang lain. Itu sih yang membuat kita optimis, kita jadi apa, bakal bisa lebih dari mereka gitu. Kemudian ada manajemen dan operasional nih kak. Cara kakak menjaga kualitas kalau gitu tetap berjalannya usaha. Kan kadang mahal. Kualitas ya. Kalau kita bicara kualitas itu kita memulai dari segi bahan baku. Bahan baku yang kita pakai emang bisa dibilang bahan baku yang nggak bisa disimpan atau diserap dalam jangka lama. Jadi kita menyiapkan bahan baku yang sekiranya habis di hari itu. Nah, dari itu misalnya mie kita penjualan kemarin nih, misal berapa kilo gitu. Nah biasanya kita beli segitu. Atau emang kalau emang penjualan kita makin naik kita belinya agak lebih. Nah itu juga yang kita usahakan supaya kualitas dari mie ini terjaga. Jadi jika bahan itu emang nggak bisa di stok atau emang nggak bisa ya, seperti kayak ayam kalau ayam masih bisa kalau mentah, kalau udah jadi itu udah nggak bisa. Terus sayuran itu paling lama sehari aja udah layu gitu, walaupun kita taruh di dalam showcase kemarin itu udah layu. Jadi kita mempersiapkan yang bakal habis di hari itu sih cara kita. Jadi belinya per harian gitu ya kak? Iya. Kita nggak membeli dalam jangka stok misalnya seminggu itu enggak, kita hindarin. Pasti kita sehari itu pasti belanja. Itu juga aku sendiri yang lain. Terus selanjutnya, nih yang membedakan usaha kakak dengan mie ayam yang lain. Kan kita tadi kakak bilang mention bedain apa sih? Itu yang aku bilang tadi, kita membedakan usaha kita dengan usaha yang lain itu pastinya kita harus mencari perbedaan itu. Kalau kita nggak ada perbedaan, usaha kita itu nggak bakalan bertahan lama. Jadi pilihan dari konsumen itu bakal itu aja. Ketika kita bikin usaha yang jadi pembeda, konsumen itu ada pilihan. Jadi bisa dibilang kita pembedanya dalam segi rasa kita beda, tampilan kita beda, untuk tempat yang kita sediakan juga beda. Kita membuat tempat yang diusahakan konsumen itu nyaman dan tidak bosan lah gitu. Juga saran nih, ada saran dari inovasi pertama inovasi dulu deh. Kakak akan terus berinovasi nggak untuk berjalannya usaha kakak ini? Apa inovasi yang akan kakak lakukan? Ya pasti ya, inovasi itu bakal terus datang. Cuman permasalahannya ada emang rencana inovasi ketika kayak penambahan menu, terus pengemasan dalam segi tempat itu pasti ada. Cuman untuk saat ini kita belum bisa mewujudkannya karena masih terkendala itu juga, tim juga masih kita belum fix, belum terlalu belum paten lah tim-timnya. Mungkin besok atau kapan kita bakal bentuk tim yang secara fix, tim produksi, tim apalah itu pokoknya yang bisa kita buat, terus kita membuat menu baru gitu, kayak dimsum segala macam. Berarti tetap berinovasi intinya ya kak ya. Kemudian apa sih yang akan usaha ini capai? Maksudnya harapan kakak sehingga kakak tuh beneran mau buka usaha ini, tujuannya?
Cari duit sih. Terus jadi kaya. Enggak ya. Nah, itu juga yang pertama pasti itu. Nah, apa ya? Yang kayak saya bilang tadi itu kita berharap ya sama kawan-kawan yang lain itu mie ayam kita ini bakal dikenal secara luas, terutama di daerah Lampung. Jadi kita bisa dibilang kita mau bikin brand mie ayam ini jadi pelopor di Lampung. Berarti yang akan dicapai itu berarti brandnya akan dikenal gitu. Iya. Bisa. Saran dari kakak untuk UMKM lain atau seseorang yang ingin membangun usaha di bidang makanan itu apa? Saran dari kakak. Saran pertama, siapin mental ya. Iya betul. Iya betul. Kalau mental emang udah kuat, udah dirasa ini pasti bisa lah buat mie ayam ini. Walaupun buka sebelum 2 bulan bakal mengalami kerugian, tapi harus tetap gitu kan. Saya juga sama kakak saya udah mikir apa ya, pertama buka itu bukan yang apa ya, penjualan bagus itu. Kita itu udah mikir sebulan sampai 6 bulan pertama penjualan itu kita bakal rugi, gitu aja. Jadi kita udah membayangkan sesuatu yang apa ya, bakal terjadi. Nah, kemungkinan terburuknya kita bakal pikirin itu. Nah, kita juga sangat terbantu dengan media sosial itu yang membuat mie ayam itu naik. Terus yang kita pikirkan itu kayak ya alhamdulillahnya nggak apa ya, nggak gitulah, nggak mengalami kerugian. Nggak terjadi. Paling buruknya sampai belum pikir itu. Aduh, itu takut banget. Tapi untung nggak ya kak ya. Jangan membuat bisnis yang plakatif atau kayak emang sama dengan bisnis yang lain. Itu sih. Kreatif lah ya kak. Kita ini membuat bisnis harus ada pembeda. Kalau bisnis nggak ada pembeda, ya gitu, bakal apa ya, bakal nggak bertahan lama. Bakal redup gitu. Ya mungkin sekali 2 kali mereka beli gitu, sekedar nyoba kan. Kita bisnis itu sama dengan rasanya, sama aja, aku beli yang sana aja yang lebih dekat gitu, coba kan pemikiran konsumen. Terus apa ya, jangan, mungkin itu aja sih. Oke. Yang terakhir nih kak, terakhir banget. Menurut kakak, hal yang paling penting dalam sebuah usaha untuk mencapai tujuan? Apa? Hal yang paling penting dalam sebuah usaha untuk mencapai tujuan? Yang paling penting ya? Yang paling penting itu menurutku ya, memanfaatkan momentum. Oh ya. Jadi ketika kita buat bisnis, modal ada, mental ada, terus pokoknya semua udah siap lah. Kalau momentum itu nggak dapat, bisnisnya nggak bakal jalan. Jadi itu pertamanya kita buka ini emang nggak ada momentum, terus kita terus berjualan, terus bikin konten itu naik, nah itulah momentum kita. Jadi ketika ada konten yang naik, kita tabrak terus setiap hari. Segitu aja dari kami kak. Terima kasih untuk bantuannya. Semoga maju terus ya kak ya usahanya. Terima kasih sudah bantu pahala jariah ini kak. Oke, itu dari kami. Terima kasih banyak kakak.